perkenalkan nama saya Dewi Kumalasari dari Tadris IPA kelas 5D dengan NIM 230 601 981. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang asal mula hukum Mendel dan juga hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Apa sih perbedaannya? Untuk lebih lanjutnya, let's get started. Kinetika mulai berkembang oleh seorang biarawan Austria yang bernama Gregor Johann Mendel pada tahun 1856 sampai 1863. Dia menghasilkan hasil eksperimennya persilangan hibridasi pada kacang ercis atau Pisum sativum kacang kapri. 5 alasan mengapa Johann Mendel memilih tanaman kacang ercis. Yang pertama, memiliki banyak varietas dengan pasangan sifat kontrasnya, seperti yang ada di gambar samping ini. Ada bentuk bunganya, warnanya, bentuk bijinya, bentuk batangnya, posisi bunganya, aksial atau termal, dan juga warna dari kotiledonnya. Alasan yang kedua adalah dapat melakukan penyerbukannya sendiri atau autogamy. Yang ketiga, mudah melakukan perkawinan silang. Yang keempat, dapat menghasilkan banyak biji. Dan yang terakhir, memiliki banyak sekali keturunan. Bagaimana Johann Mendel melakukan eksperimen dengan menggunakan kacang ercis? Dalam melakukan eksperimennya, Johann Mendel mengambil kepala putih dari bunga berwarna ungu dan juga diambillah serbuk sari dari bunga berwarna putih. Nah, hasil dari keturunannya itu menghasilkan biji-biji dan menghasilkan tanaman dengan bunga berwarna ungu. Nah, hasil keturunan dari persilangan pertama itu disilangkan kepada sesamanya. Jadi bunga berwarna ungu itu tadi hasil persilangan pertama disilangkan dengan bunga berwarna ungu lainnya dengan hasil persilangan pertama juga. Nah, menghasilkan hasil persilangan yang kedua yaitu mayoritas menghasilkan bunga berwarna ungu dan sedikit yang menghasilkan bunga berwarna putih, seperti itu. Nah, jadi seperti itulah bagaimana asal mula dari hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Nah, selanjutnya kita akan membahas hukum Mendel. Itu ada dua nih, ada hukum Mendel 1 dan juga hukum Mendel 2. Nah, apa sih perbedaannya dan apa itu hukum Mendel 1 dan juga apa itu hukum Mendel 2? Nah, selanjutnya akan kita bahas. Hukum Mendel 1 atau bisa disebut juga hukum segregasi atau pemisahan adalah suatu kaidah yang dimana pasangan alel itu akan dipisahkan secara bebas melalui pembelahan meiosis pada fase pembentukan gamet. Segregasi ini juga disertai dengan penurunan jumlah kromosom dari diploid menjadi haploid. Jadi, hukum Mendel 1 itu dapat dibuktikan dengan persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid itu apa sih? Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda pada satu pasang alel. Nah, gimana persilangan monohibrid itu terjadi? Pada monohibrid, Mendel menyilangkan bunga berwarna ungu, U besar disilangkan dengan bunga berwarna putih, U kecil, dan menghasilkan hasil keturunan F1-nya adalah U besar, U kecil yang bersifat ungu. Nah, jika keturunan pertama ini disilangkan kembali, U besar, U kecil, disilangkan dengan U besar, U kecil, maka akan menghasilkan keturunan 75% menghasilkan bunga berwarna ungu dan 25% menghasilkan bunga berwarna putih. Jadi bisa disimpulkan bahwa ungu, U besar itu adalah sebuah sifat yang dominan dan putih itu bersifat resesif. Hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 atau asertasi berpasangan secara bebas adalah suatu kaidah yang menyatakan bahwa satu alel akan berpasangan dengan satu alel lainnya walaupun tidak sealel pada saat waktu pembentukan gamet. Nah, hukum Mendel 2 ini dibuktikan dengan persilangan dihibrid. Apa itu persilangan dihibrid? Persilangan dihibrid itu artinya pasangan dua alel yang berbeda atau dua sifat yang berbeda. Misalnya biji bulat keriput dan juga ada warna biji hijau dan juga kuning. Nah, ada fun fact nih teman-teman. Jadi hukum Mendel 1 ini hanya berlaku jika gen-gennya itu berjauhan karena dapat bisa berpasangan secara bebas gitu. Jadi tidak berlaku untuk gen-gen yang dekat, yang berdekatan. Berikut ini adalah
persilangan di hibrid tanaman kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning disilangkan kepada berbiji keriput berwarna hijau. Nah, jika keduanya disilangkan, akan menghasilkan keturunan F1 yaitu berbiji bulat berwarna kuning. Nah, hal ini mengidentifikasikan bahwa biji bulat berwarna kuning itu adalah sifat dominannya dan sifat resesifnya adalah berbiji keriput berwarna hijau. Nah, jika F1-nya disilangkan sesamanya, biji bulat berwarna kuning disilangkan kepada biji bulat berwarna kuning akan menghasilkan keturunan F2 yaitu biji bulat kuning, biji bulat berwarna hijau, biji keriput berwarna kuning, biji keriput berwarna hijau. Nah, jadi hasil perbandingannya adalah 9, 3, 3, 1. Nah, perbedaan antara hukum Mendel pertama dan juga hukum Mendel kedua adalah hukum Mendel pertama itu adalah pemisahan dua alel dalam satu gen selama proses produksi gamet dan peluangnya itu sama dalam satu gamet itu mendapatkan satu alel. Seperti itu. Nah, hukum Mendel yang kedua itu adalah transmisi independen satu alel gen 1 ke satu alel gen 2 dalam satu sel anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Mendel pertama maupun hukum Mendel yang kedua merupakan blok pembangun warisan sifat orang tua kepada keturunannya. Nah, itu tadi sedikit banyak penjelasan saya mengenai hukum pewarisan sifat. Ada asal mula hukum Mendel 1 dan juga hukum Mendel 2 dan juga perbedaan di antaranya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.